sampai gundul. Di Quran tuh nggak ada Taurat. Quran ya Quran. Tapi di situ dikatakan Nggak. berasal dari Abang aku. Silakan rekan saya kalau ada yang mau menambahkan. Baik. Ya silakan ditanggapin dulu Bang Juma. Iya, jadi gini. Dikatakan begini, di dalam kitab Yeremia, kita ngekor dulu dari belakang ya supaya kita tidak dikatakan bahwa terlalu cepat saya ingin ngambil kesimpulan. Jadi petunjuk itu harus kita urai. Yeremia 9 nomor 11 dikatakan begini. Aku akan membuat Yerusalem menjadi timbunan puing, tempat persembunyian serigala-serigala. Kayak mana tuh? Ini poin dulu yang kita urai dulu supaya kita ngerti siapa yang nyamar menjadi domba. Begini Pak, begini Bang Juma, yang kita bicarakan tentang Paulus. Paulus ini kamu bicarakan dengan menggunakan kacamata Yeremia. Iya, karena itu nubuatan. Nah, ini tunggu. Kejadian 49 nomor 10, nomor 27. Coba kita buka. Iya. Apa yang diterangkan di sana? Iya, jadi Bapak Bang Juma ini mau menjelaskan kalau ini nubuatan untuk Paulus, begitu. Iya, ini nubuatan jelas ini. Kan gini. Saya dikatakan terlalu cepat mengambil kesimpulan. Betul. 49 di kitab Kejadian nomor 27, ketika Yakub memanggil anak-anaknya, tiba masa Benyamin, dinubuatkan. Benyamin, engkau adalah seperti serigala yang menerkam. Seperti serigala yang menerkam, pada waktu pagi ia memakan mangsanya, dan pada waktu petang ia membagi-bagi rampasannya. Gitu. Jadi dia kalau siang memangsa, kalau malam membagi-bagi. Nah, siapa kemudian yang mengaku keturunan Benyamin? Baca di dalam Roma 11 nomor 1. Betul. Apa yang diterangkan? Aku ini adalah keturunan Benyamin. Baik. Aku tanggapin ya. Boleh share-share nggak? Ya. Aku share-share dulu. Silakan. Dan seketika sang hamba budak Angon menawarkan kepada sang baginda Zuma untuk ditemani dalam pertandingan, dan baginda Zuma pun menolaknya dengan malu-malu atau tengsin. Ustaz, apa perlu teman untuk ngobrol begini? Ustaz Juma, Aima? Enggak apa-apa, Bang. Apa ya? Biasa aja, biasa. Kalau pikirannya mungkin Kak Alif. Apa ini juga teman gua kok. Ya, Si Bang Juma teman saya juga kok. Ya, siap. Nanti saya yang urut kabel aja, Kang Angon, gampang. Ya, sok ditemenin Jadi ya. memang Saya. Gini, memang seluruh kitab Taurat, kitab nabi-nabi dan Mazmur itu menulis tentang Yesus. Yang dinubuatkan itu apa yang mereka nanti itu bukan sosok Paulus, tapi memang sosok Mesias, Bang. Jadi kalau kamu bilang ini adalah menubuatkan tentang Paulus, itu bahkan berbenturan dengan apa yang diyakini orang Yahudi sendiri yang menolak Yesus loh. Nah, jelas di sini disebutkan yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis, kan ini terkait karena abang ini menyebutkan itu nubuat toh. Nah, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku, bukan tentang Paulus. Dalam kitab Taurat Musa, Torah, kitab Nabi-Nabi, kitab Neviim, dan kitab Mazmur, kitab pertama dari kitab Ketuvim. Itulah adalah kalau mereka menyebutnya di abad ketiga disebutnya Tanakh, Torah, Neviim, Ketuvim. Itu Talmud Babilonia menyebutkan. Tapi kalau mereka nyebutnya, kalau abad pertama disebutnya Hamikrah, bukan Torah, bukan Tanakh. Nah, jadi jelas ini adalah mentah. Kita fokus aja kalau memang para rasul itu mengenal Paulus itu dengan baik gitu. Bahkan disebutkan di dalam 2 Petrus. Kita fokus ke apa yang kita bicarakan, Bang, gitu loh. 2 Petrus 3 ayat 15. Sangat jelas di sini ini perkataan Petrus, soko guru para murid nih. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat, seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih.
telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Tentu kalau misalnya apa ajaran Paulus berbeda dengan Petrus, berbeda dengan murid-murid yang lain yang memang itu mengenal Yesus lebih dahulu, Petrus nggak akan berbicara seperti ini, Bang. Nah, ini adalah berarti asumsi Abang itu mentah. Kira-kira begitu, Bang. Boleh silakan ditanggapin. Oke. Jadi kalau berbicara mengenai Petrus itu adalah kalau dia adalah murid yang taat, Petrus yang sesungguhnya Petrus ya, bukan yang tulisan kemudian dikasih label Petrus agar dianggap sebagai Petrus. Dia dia menerima pesan supaya dia waspada kepada ahli Taurat, waspada kepada orang Farisi, kan gitu. Lalu kemudian dikatakan Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain. Itu poin pertama. Nah, lalu kemudian Paulus sendiri menerangkan di dalam Galatia 2 bahwa Petrus diutus kepada Bani Israel. Dia diutus kepada non-Israel. Berarti tidak ada kesinambungan ajaran di situ. Jadi tidak mungkin kemudian Petrus mengajarkan tentang ajaran hukum sunat kepada Bani Israel yang taat kepada ajaran-ajaran Yudaism, kemudian menyanjung orang yang mengajarkan hal yang bertentangan dengan ajaran yang diterima dari gurunya. Oleh karena itulah kemudian tidak salah ketika di dalam Kisah Para Rasul dituliskan bab 9 nomor 22, akan tetapi Paulus semakin besar pengaruhnya dan ia membingungkan orang-orang Yahudi yang tinggal di Damsyik karena dia membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias. Lalu kemudian di dalam Kisah Para Rasul 21 nomor 28, hai orang Israel, ini orang-orang pengikut-pengikutnya Petrus diseru, hai orang-orang Israel, tolong, inilah orang yang di mana-mana mengajar semua orang untuk menentang bangsa kita dan menentang hukum Taurat. Dan sekarang ia membawa orang-orang Yunani pula ke dalam bait Allah dan menajiskan tempat suci ini. Ini yang kita harus pahami. Oleh karena itulah kemudian orang-orang Yahudi pada masa itu dia bersumpah, ya, setelah diterangkan di dalam Kisah Para Rasul 23 nomor 12, di situ dikatakan gini, dan setelah hari siang orang-orang Yahudi ya mengadakan komplotan dan bersumpah dengan mengutuk diri bahwa mereka tidak akan makan atau minum sebelum mereka membunuh Paulus. Jadi nggak mungkin kemudian Petrus masuk dalam gerombolan yang bisa mengakui Paulus itu adalah orang benar, nggak mungkin. Nggak mungkin itu. Tapi kalau Paulus menuliskan sebuah cerita lalu kemudian dikatakan itu yang Petrus mengatakan, bisa jadi. Yang namanya penyesat, apa yang dia tidak bisa. Makanya tadi di awal, mohon maaf mungkin ada belum masuk ketika saya dikatakan terlalu dini menuduh Kristen itu, Paulus itu sesat. Saya katakan dari Matius 23 nomor 15, semua indikasi itu ada pada diri Paulus. Saya kasih Baik, aku data. tanggapin, Bang, biar nggak terlalu panjang. Kan karena terlalu panjang ayat-ayat itu, karena itu juga masing-masing ayat saya bisa tanggapin loh. Silakan. Kalau terlalu panjang kita kan jadi bingung kita. Yang di sini itu yang mendengar juga bingung. Mereka nggak bisa ngomong aja itu. Nah, ini berarti abang ini kan sudah mengklasifikasikan, oh itu Petrus yang mana dulu. Nah, ini kesulitannya. Sementara kalau abang bilang Petrus itu dengan Paulus itu berbeda ajaran, dia tidak akan mungkin berbicara seperti ini. Tapi abang bisa mementakan itu Petrus yang mana dulu. Selesai masalah. Sebenarnya permasalahan itu ada di diri abang. Abang itu karena tidak menerima semua di kitab ini tidak diterima pada prinsipnya. Nggak ada yang nggak diterima, semua ditolak. Padahal di sini dijelaskan jelas sekali ini kalau memang Petrus mengakui Paulus itu adalah saudaranya, saudara kita yang kekasih. Jadi abang tuh mau bilang apa ya? Kedua, tentang terkait yang tadi abang bilang, kalau misalnya Paulus dibuat untuk orang non Yahudi, Petrus untuk Yahudi. Lantas abang kesimpulan berarti ajaran yang berbeda. Loh, itu nggak ada hubungan kausalnya, Pak. Mana ada hubungan kausalnya? Mereka cuma dibedakan, kamu mengajarkan ke sini, saya mengajarkan ke situ. Kamu mengajar ke Bandung, saya mengajar ke Jogja. Tapi tentang ajaran yang sama toh. Jadi itu nggak membuktikan apa-apa kalau kalau kamu membuktikan, kalau abang ini mau membuktikan bahwa Paulus dan Petrus itu dari hal itu sangat nggak ada hubungan kausalnya. Sebab akibatnya nggak ada. Silakan. Iya, jadi gini loh. Petrus itu murid aslinya Yesus itu
adalah orang yang kemudian diceritakan untuk mendirikan jemaat di atas batu karang. Apa isi ajarannya? Ya Taurat, bukan surat-surat Paulus. Itu udah pasti tuh. Jadi kalau kemudian ada yang dikatakan Petrus, tetapi mengajarkan di luar yang diterima Petrus dari Yesus, ini Petrus muridnya siapa sebenarnya? Muridnya Paulus gitu. Atau dia muridnya Yesus? Muridnya Yesus sudah pasti mendengarkan dan mengajarkan apa yang pernah Yesus ajarkan. Tidak mungkin kemudian dia nyebrang ke ajaran orang yang bertentangan dengan ajaran gurunya. Itu yang ingin saya sampaikan gitu loh. Sehingga ketika ada catatan yang mengatakan saudara kita Paulus yang terkasih, apa benar itu tulisan muridnya Yesus? Kalau itu benar catatan Petrus muridnya Yesus, berarti Petrus itu murid durhaka. Nah, Kenapa saya katakan murid durhaka? Karena Yesus mengatakan, aku mengenal muridku, dia mendengarkan perkataanku dan mengikuti aku. Ketika dia mengatakan, waspadalah engkau kepada ahli Taurat, kepada orang Farisi, ya pasti murid-murid ini akan mendengarkan tuh waspada. Loh kok ini tiba-tiba jadi sahabatan dengan orang-orang yang menganiaya dirinya sendiri? Kan Paulus sendiri yang mengatakan itu. Ya, Lukas yang menceritakan Bang. itu. saya coba ngambil dari sudut pandang yang lebih ini ya, lebih sederhana. Ya kan? Pada saat saya memahami Quran itu sepotong-sepotong, saya nggak mau ngakuin, saya mengakui hanya surat Al-Fatihah, Al-Anbiya dan lain-lain, tapi saya nggak terima ini. Kira-kira Quran itu bisa dilihat dengan utuh nggak? Tergantung dari ayat yang Anda ambil itu ayat yang mana. Iya, kalau memang saya punya mental, saya nggak percaya nih, saya cuma percaya Al-Fatihah karena menurut saya itu bagus. Tapi yang lain nggak apa-apa. Kira-kira itu bisa nggak memahami Quran itu secara utuh? Kalau Al-Fatihah sudah pasti bisa. Enggak, bukan seluruhnya. Seluruh dari 66 surah itu, saya cuma ngambil dua kitab. Dua surah maaf. 2 surah atau 3 surah. Yang lainnya saya nggak anggap itu bukan Quran. Bagaimana kira-kira? Ya, enggak bisa karena Al-Quran. Nah, begitu juga dengan kitab kami. Nah, kalau abang itu hanya dengar dulu bang, biar saya selesai dulu. Kalau abang itu hanya mau menerima apa yang abang suka, tentu Alkitab itu akan dilihat sesuai dengan pandangan abang, bukan dengan pandangan Alkitab. Maksudnya itu bukan dalam khususnya perjanjian baru. Nggak bisa bang, nggak bisa seperti itu. Itu poin pertama. Poin kedua tentang ini yang abang bilang mereka itu mengajarkan Taurat. Enggak. Mereka tidak pernah mengajarkan, bukan ngajarin Taurat. Mereka itu mau mengajarkan tentang si Sang Kristus ini yang telah menggenapi seluruh Taurat itu. Bukan mengajarkan Taurat lagi. Ngapain mesti diajarin ahli Taurat itu dengan mereka? Mereka paham kok Taurat. Tapi kan yang mereka nggak paham tentang penggenapan ini, siapa itu sosok Mesias, yang mereka nggak paham. Jadi anggapan abang menyebut bahwa para rasul itu mengajarkan Taurat itu bohong dan salah. Udah salah dan bohong itu. Ada 2 poin, salah dan bohong. Yang mereka ajarkanlah mereka tentang apa yang telah kuperintahkan kepadamu, Matius 28 ayat 20. Yaitu ajaran Yesus, bukan Taurat. Nah, oke, baik. Taurat. Yesus mengatakan di dalam Matius 5 nomor 19, 17 sampai 19, ya. bahkan dari 15, jangan kau nyangka aku datang menghilangkan. Kan itu poinnya. Barang siapa yang meniadakan meski setitik pun, meski yang paling terkecil sebelum langit dan bumi lenyap, dia tidak akan menempati tempat dalam kerajaan surga, melainkan kerajaan Tuhan, melainkan tempat rendah. Kan itu yang diajarkan. Baik, saya jelaskan di situ. Matius 5 ayat 17 tentang aku datang bukan untuk mentiadakan Taurat, melainkan untuk menggenapinya. Betul. Nah, dalam arti begini, karena seluruh itu bukan hanya Taurat disebut ya, itu kitab nabi-nabi juga ya. Kitab Taurat dan nabi-nabi itu dibedakan tuh. Artinya Nevi'im juga termasuk di dalamnya. Seperti yang tadi saya bilang di Lukas 24 ayat 44. Kita baca lagi ya, Lukas 24 ayat 44. Coba aku tampilin lagi. Ya, ini bahwa harus digenapi, ini hal yang sama ya. Penggenapan semua yang tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur. Justru dia datang menggenapi itu, Bang. Sama seperti gini. Saya ini analogi ya, ini sifatnya analogi. Gue datang karena gue diundang, ada undangannya. Undangan itu bukan yang nggak berlaku, justru karena undangan itu ada, gue datang. Makanya disebut aku datang, justru karena
kitab sebelumnya itu menulis tentang dia karena ada kedatangan si anak manusia ini, sang Mesias ini. Maksudnya Yesus itu, Bang. Yesus datang bukan untuk meniadakan, tapi menggenapin. Artinya menyempurnakan, bukan menghilangkan, apalagi menganggap hukum Torah itu sebagai kutukan. Baik, aku tanggapin ya, Pak. Silakan. Nah, gini Bang, gue tanggapin ya tentang yang Abang bilang. Yang menghilangkan itu justru menurut saya justru Islam yang menghilangkan Taurat, menghapus Taurat. Sampai gundul di Quran tuh nggak ada Taurat. Quran ya Quran. Tapi di situ dikatakan berasal dari Abang akuin nggak? Coba, ada nggak Taurat di dalam kitab Quran? Ada. Nggak ada. Ada dong. Mana? Perintah Taurat Mana, itu coba? ada dalam Al-Quran. Mana coba? Ada lengkap. Jadi mana? Di dalam Al-Quran itu ada. Jadi mana? Banyak tersebar dalam ayat-ayat suci Al-Quran. Satu. Ya, jangan ada ilah lain. Enggak, satu aja. Itu udah jelas itu. Jangan ada, loh, itu Quran atau Taurat? Al-Quran yang menerangkan itu. Ya udah Jangan Quran, ada ilah makanya lain di hadapan. sebenarnya teman-teman semua Adalah Al-Quran. ada nggak Taurat? Ada. Mana? Hukum Torah itu kan 10 perintah. Surah berapa? Kan? Surah Yang berapa? Anda katakan, misalnya Surah dalam berapa? Surah, Surah berapa, Bang? Surah berapa? Al-Hasyr ayat 23 misalnya. Surah Al-Hasyr itu Quran atau Taurat? Al-Quran. Ya udah, berarti nggak ada Taurat kan? Ada gila-gila. Udah, Yang ya dimaksud, gitu, gini loh Bang. masa Makanya, iya seperti sesungguhnya, kitabmu. ini kan kata saya Bang, ini Kitabnya kata saya agama Bang. lain diambil masuk ke Stop. kitabnya, itu wajar. Kristen Gini. namanya Stop. penumpang. Jadi ngambil Abang ada kitabnya orang Quran. untuk jadikan tameng supaya Bang dianggap Jum. sebagai Bang Juma. ajaran Nabi. Baik. Al-Quran tidak begitu, tapi Bang kalau Juma. muatannya Torah Bang Juma, ada Bang di Juma. dalam Al-Quran. Bang Juma, ada kitab Taurat nggak? Kitab Taurat ada nggak di Quran? Nggak ada Kitab toh. Taurat. Kitab Taurat itu kitabnya Nabi Musa, kok jadinya Nggak ada, kan? Al-Quran? Ada nggak? Gak, saya pertanyaan saya ada atau Enggak enggak? ada. Kitab Oh, Taurat berarti itu nggak kamu ada di Al-Quran. berarti justru kita tahu sekarang, Bang, sebentar. Berarti kita sekarang sudah dapat tersangkanya siapa yang ada menghapus terjemahan Taurat. yang katanya Torah. Ini gimana? Sekarang Bang, Tapi Bang. akidahnya menjadi Berarti pagan. Itu sekarang yang kita ada di sudah Kristen. dapat tersangkanya, Makanya teman-teman. di Kristen Siapa itu yang menghilangkan hanya Taurat? 3. Torah Berarti jangan sekarang ada kita ilah lain. ya. Tapi Kristen Abangku, tiga sebentar Tuhan, Bang. gitu loh. Gini, Abang. Dari mana 3 Tuhan itu? Dari Gini, Paulus. jangan muncul semua, Gitu. jangan muncul semua satu-satu. Jadi kita sekarang sudah dapat tersangkanya siapa yang menghilangkan Taurat? Yaitu Islam sendiri. Yang dimaksud Mana Taurat? Beda mana Taurat? Dengar, Di mana? dengarkan, Di mana? dengarkan. Di mana? Yeremia 31, 33. Oh, ya Yeremia. Enggak, di mana? Hukum Di Taurat mana itu di dalam dikhususkan Quran? kepada siapa? Bani Israel. Ya, di mana? Sekarang Kok fokus bisa ada di dulu. Al-Quran? Kan Fokus lucu. dulu. Loh, berarti di Quran nggak ada Taurat kan? Buku Tauratnya nggak ada di Al-Quran. Ah, ya Tapi udah. akidahnya, Berarti akidahnya, abang nggak ada. tauhidnya ada. Berarti kita sekarang kita sudah dapat jawabannya Bang. Kita sudah menjawab. Derion, ini bukan pacaran lagi bertengkar ya, gantian aja biar Bang Juma satu-satu pertanyaannya dirumuskan yang benar Derion. Nanti Bang Zuma jawabnya biar bisa jelas gitu, jangan lagi ngomong dipotong gitu. Sebenarnya yang menghilangkan Taurat itu ya Bang Juma, Islam itu sendiri. Karena sudah ada, tidak ada lagi Taurat di dalam Quran. Nah, gitu kira-kira. Kalau penyebutan silakan, silakan. akidahnya, Ada nggak? ajarannya ada. Nah, gitu, jangan gitu akidah. Ada nggak Taurat di dalam Quran? Maksudnya Taurat itu apa? Loh, Taurat ada nggak di dalam Taurat? Maksudnya apa dulu? Karena kalau dalam Al-Quran ada disebutkan. Kitab Taurat. Kitabnya maksudnya bukunya gitu. Loh, iya ada nggak? Lah, di kitabmu aja nggak ada kitabnya Taurat kok. Nggak ada. Perjanjian lama itu bukan kitab Taurat. Itu adalah terjemahan dari Septuaginta. Jangan dulu. Kan udah anggap aja ini kan Lucu. sesat. Sekarang Jadi kitab kamu Taurat ada nggak nggak? ada di kitabmu. Lu Kemudian gimana? apa lagi? Jangan pakai gunain. Ajaran-ajarannya juga sudah tidak ada, dibatalkan semua di kitabnya. Baik. Kalau di Al-Quran disebutkan musaddiqal lima baina yadai minat Torah. Ada disebutkan. Jadi gini, kalau di Kristen Taurat itu dimasukkan di dalam kanonisasi Perjanjian Lama. Itu termasuk di dalam Hamikra, itu termasuk di dalam kitab tanah. Dan kami tidak menghilangkan satupun itu. Tetap Dilaksanakan. itu adanya. Enggak, tetap Dilaksanakan, itu. Nggak, gitu. dengar dulu. Tetap itu kami anggap dan kami tidak menyebutkan itu dipalsukan. Tetap ada di dalam Alkitab itu. Yang sebenarnya yang menghilangkan Taurat itu ya Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Qurannya nggak ada lagi Taurat.
Ya, Sekarang- gitu. Sekarang kitabnya Nabi Aku Musa mana? pamit dulu, Bang. Mana kitabnya Nabi Bang, Musa? aku pamit Tunjukkan dulu. ke saya. Aku pamit dulu. Aku mau viralkan. sebelum pamit